Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usni Dahlia dengan NPM 1911111092 kelas A2 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan metode MRP atau metode perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi. Di sini saya mengambil kuis nomor 1 di mana soalnya adalah PT Apis membuat produk A dengan memerlukan bahan baku sebanyak 120 pada minggu keempat dan 160 pada minggu keenam. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan B sebanyak 1 dan bahan C sebanyak 1. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa bahan B dan bahan C adalah bagian dari produk A. Sebelum masuk ke penyelesaian soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu GR, SR, OI, NR, dan PO. Jadi GR adalah jumlah keseluruhan item yang diperlukan pada suatu periode. SR adalah jumlah item yang akan diterima pada suatu periode berdasarkan pesanan yang dibuat. OI adalah persediaan akhir yang ada di gudang. NR adalah jumlah kebutuhan bersih dari suatu item yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan persediaan. PO adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan untuk memenuhi kekurangan yang ada di NR. Nah, kita kembali ke soalnya. Untuk membuat produk A dibutuhkan bahan baku 120 di minggu keempat dan 160 di minggu keenam. Jadi 120 dan 160 ini kita masukkan ke dalam kolom GR, kita sesuaikan dengan minggunya. SR-nya untuk produk A adalah 10 di minggu ketiga dan 20 di minggu kelima. Sisa kita masukkan ke dalam tabel. Untuk OI-nya produk A atau item A adalah 10. Jadi jumlah persediaan akhir yang ada di gudang untuk produk atau item A adalah 10. Kita tulis di minggu ke-0 karena biasanya persediaan di gudang itu diisi sebelum memulai produksi. Di minggu ke-1 masih 10, di minggu kedua juga masih 10 karena belum digunakan. Di minggu ketiga kita tulis OI-nya sebanyak 20 karena di minggu ketiga kita mendapatkan barang atau item yang baru masuk atau baru diterima sebanyak 10. Jadi barang yang baru diterima 10 ini ditambah 10 yang ada di gudang, jadi total persediaan sekarang adalah 20. Di minggu keempat ada GR sebanyak 120, sedangkan di gudang cuma ada 20, jadi kita kekurangan persediaan atau item sebanyak 100. Nah, karena lead time dari produk A adalah 1, jadi kita harus memesan 1 minggu sebelum dibutuhkannya barang tersebut. Jadi PO-nya 100 di minggu ketiga. Di minggu kelima ada SR lagi, barang yang baru diterima sebanyak 20, jadi barang yang ada di gudang saat ini atau di minggu kelima adalah 20. Kita tulis OI 20 di minggu kelima. Di minggu keenam kita memerlukan lagi item sebanyak 160. Kita membutuhkan bahan baku sebanyak 160, sedangkan persediaan yang ada di gudang hanya 20. Jadi kita kekurangan bahan baku sebanyak 140. Nah, karena lead time-nya tadi 1 minggu, jadi kita harus memesan 1 minggu sebelum diperlukannya persediaan tersebut. Jadi kita tulis PO-nya di minggu kelima sebanyak 140. Selanjutnya adalah produk B. Karena produk B adalah bagian dari produk A, jadi untuk GR produk B kita ambil dari PO produk A. SR-nya untuk produk B 20 di minggu ketiga dan 40 di minggu kelima. Sisa kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya OI-nya adalah 100. Kita tulis di minggu ke-0, minggu ke-1 juga masih 100, di minggu kedua juga masih 100 karena belum digunakan. Di minggu ketiga ada SR sebanyak 20, kita menerima persediaan baru sebanyak 20 dan persediaan di gudang ada 100, jadi total persediaan di minggu ketiga adalah 120. Jadi OI-nya adalah 120. Tetapi di minggu ketiga juga ada GR sebanyak 100. Jadi 120 tadi kita kurang 100 karena dipakai. Jadi sisa 20. Total persediaan OI pada minggu ketiga adalah
20. Di minggu keempat juga OI-nya masih 20 karena di minggu keempat tidak ada GR dan tidak ada SR. Di minggu kelima ada GR 140 dan SR 40. Jadi kita tambahkan SR-nya dan OI-nya 40 ditambah 20 60. Nah, karena di sini ada GR 140, kita memerlukan persediaan sebanyak 140, sedangkan persediaan yang ada di gudang hanya 60, jadi kita kekurangan persediaan sebanyak 80. Jadi kita tulis NR di minggu kelima 80. Kita lihat lead time dari produk B adalah 1, jadi kita harus memesan persediaan untuk memenuhi kekurangan NR ini di minggu kelima 1 minggu sebelum diperlukannya atau dibutuhkannya persediaan tersebut. Jadi kita mundur 1 minggu, jadi di minggu keempat PO-nya sama dengan 80. Selanjutnya adalah produk C. Karena produk C juga bagian dari produk A, jadi GR dari produk C kita mengikuti dari PO produk A. Nah, kita lihat kembali pada soal. Untuk SR produk C adalah 100 di minggu 1 dan 100 di minggu ketiga. Sisa kita masukkan ke dalam soal. OI-nya 0 atau kosong, jadi kita kasih strip saja atau kasih kosong. Di minggu pertama ada SR, kita menerima persediaan sebanyak 100, jadi OI-nya atau total persediaan akhir yang ada di gudang sekarang adalah 100 untuk di minggu 1. Di minggu kedua juga masih 100, di minggu ketiga kita menerima persediaan baru lagi atau SR-nya ada 100, jadi 100 ditambah 100 sama dengan 200, jadi total persediaan OI adalah 200 di minggu ketiga. Tetapi di sini ada GR, di minggu ketiga juga ada GR sebanyak 100, jadi persediaan di gudang tadi 200 dikurangi 100 karena dipakai, jadi total akhir persediaan atau OI-nya di minggu ketiga adalah 100. Di minggu keempat juga masih 100 karena tidak ada GR dan tidak ada SR. Di minggu kelima ada GR atau kita memerlukan persediaan sebanyak 140, sedangkan total persediaan akhir yang ada di gudang atau OI-nya cuma 100, jadi kita kekurangan persediaan sebanyak 40. Jadi kita tulis 40 di minggu kelima di NR sebanyak 40. Kita lihat lead time dari produk C adalah 2, jadi kita harus memesan 2 minggu untuk memenuhi kekurangan atau NR ini sebelum diperlukannya persediaan tersebut. Jadi kita mundur dari minggu kelima, mundur 2 minggu, yaitu minggu ketiga. Jadi PO-nya kita tulis di minggu ketiga sebanyak 40 untuk memenuhi kekurangan dari persediaan atau NR di minggu kelima.